kasih karunia-Mu itu begitu besar dalam hidup kami. Sungguh besar kasih karunia-Mu. Kadang kami seperti anggap remeh atau kurang menghargai betapa besar curahan kasih karunia-Mu ke dalam hidup kami, Tuhan. Wow, sesuatu yang hebat dan luar biasa. Dan pada hari ini kami sekali lagi melihat bagaimana Engkau dengan tak membatas-batas, dengan tak mengukur-ukur, melimpahkan kasih karunia kepada kami. Kami tidak layak, Tuhan, tapi kasih-Mu yang begitu besar sehingga menolong, melepaskan, memulihkan, dan mengangkat kembali. Terima kasih Tuhan. Tuhan, firman-Mu berguna bagi jiwa kami. Dan pada sore ini saya berdoa secara khusus kalau ada di antara kami yang merasa ada kegagalan, yang merasa ada sesuatu yang mereka lakukan yang mengecewakan Engkau, Tuhan. Biar firman-Mu akan berbicara dan akan mengubah, membawa perubahan dalam hidup orang itu, Tuhan. Terima kasih. Biar firman-Mu itu diurapi oleh Roh Kudus, bukan oleh kepintaran bahasa seseorang, Tuhan. Ini mohon saya dalam nama Yesus. Amin. 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 Silakan duduk, saudara. Senang bisa bertemu dengan saudara. Terima kasih Pak Budi sudah bersedia saya datang lagi. Pak Chris, saya punya kawan kerja. Baru 2 hari ya Pak Chris. Haleluya. Pada sore hari ini, saya mau menarik perhatian saudara. Kalau PowerPoint bisa dipersiapkan, mana dia? Nggak tahu, terlalu banyak layar di sini. Ya, ada 2 sih. Ya. Lalu ada catatan khusus ya. Ini terlalu banyak di dalam enrichment perintis sampai suara ini sudah batuk-batuk. So jangan mendengar batuknya, hanya dengar firman-Nya saja. It's okay, it won't help. Oh, munyil sekali ya, kecil. Nggak usah Pak, nanti saya nggak bisa bebas khotbah kalau dia jatuh-jatuh. Saya kira itu minyak urapan itu. Kecil-kecil begitu. Cara Yesus memulihkan bila mana kita gagal. Bagaimana Yesus memulihkan. Dan sebenarnya menarik sekali. Dan saya mau membaca dari Lukas pasal 22. Jadi thank you. Lukas pasal 22 ayat 31. Sebenarnya secara utama saya akan menekan ayat 31 sampai 34, namun kami akan membaca sampai dengan 38. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, oh Tuhan, tidak pernah. Maaf. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Wah, kita semua kenal Petrus ya. Buka mulut, ngomong, baru otak masuk gigi. Ya, gitu. Biasa gitu ya. Ya, atau bisa dikatakan ya, kalau orang di Amerika bilang selalu kasih kaki dalam mulut. Bahasa Indonesia nggak ada istilah begitu, but always put his foot in his mouth. Ya, gitu. Aku bisa saja Tuhan, aku sampai penjara sampai mati bisa saja. Tapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu layar berikutnya. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal atau kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, oh satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Wow, ini susah ayat ini untuk dimengerti. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia telah terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab
Apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan ini ada 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Nah itu terus terang saja bahagian ini sedikit rumit. Saya tidak terlalu akan menekankan. Saya mau melihat hari ini. Karena saya rasa penting, saudara. Saya rasa penting. Semua kita ada kegagalan. Mengalami kegagalan. Tak terkecuali. Bentuk kegagalan itu bisa berbeda-beda. Ya. Tetapi cepat atau lambat, ya mungkin baru kemarin, ya. Atau mungkin besok. Saya harap tidak. Tapi cepat atau lambat semua kita akan gagal. Nah, yang menarik sekali bahwa cerita ini mengenai Petrus. Dan saudara, saya tidak akan cerita panjang lebar mengenai Petrus. Saya kira semua saudara sudah kenal siapakah dia. Dia adalah murid Yesus yang sebenarnya paling banyak omong. Paling banyak ambil tindakan, kadangkala salah. Tapi akhirnya Petrus juga menjadi kepala gereja yang pertama dan menjadi saksi yang luar biasa dan menurut tradisi, nah ini bukan di dalam Alkitab tapi menurut tradisi, ia disalibkan dan waktu mau disalibkan dia menolak untuk disalibkan secara berdiri. Dia katanya, saya tidak layak disalibkan seperti Tuhan saya. Salibkan saya terbalik. Nah itu maksudnya kepala di bawah dan kaki di atas. Itu bukan tidak ada dalam Alkitab tapi itu tradisi. Singkatnya, saya mau saudara nangkap adalah bahwa Petrus yang suka banyak bicara salah-salah, Petrus yang gagal melayani dan menyertai Yesus. Petrus itu akhirnya dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau saya dapat mengakhiri pelayanan saya di dalam sebahagian pun keberhasilan yang Rasul Petrus alami, saya sudah rasa itu sudah bagus. Tapi Petrus gagal. Dan pada sore hari ini saya mau pertama-tama melihat kenapa Petrus gagal dan kenapa kita gagal. Kenapa kita gagal? Dan ada beberapa hal, mari silakan buka yang pertama. Alasan kenapa kita gagal, saya kira adalah kita berada di dalam sebuah peperangan rohani. We are in a spiritual battle. Nah saudara, mau tidak mau, saudara tidak bisa anggap bahwa kehidupan Kristen itu seperti orang hidup biasa-biasa. Beda saudara, beda. Buat kita yang ikut Tuhan, buat kita yang sungguh mau hidup bagi Dia, ada peperangan rohani. Nah di sini kita sudah baca tadi bagaimana firman Allah mengatakan bahwa iblis berusaha menampi. Menampi, apa itu menampi? Segala sesuatu dihancurkan. Ya, kalau misalnya ada sesuatu, biasanya tepung atau terigu ya sebelum kita masak harus ya biasanya kita pakai istilah saring, tapi itu pun nampi. Jadi kalau ada kelompok-kelompok itu harus dihancur-hancur. Segala sesuatu. Maksudnya Petrus, iblis suka menggiling kamu, lalu lihat di dalam situ ada apa. Nah, kita jelas ingat ceritanya Ayub. Bahagian apa yang Yesus katakan di sini menjadi lebih jelas kalau kita ingat Ayub. Betul-betul Allah mengizinkan. Nah, saudara, jangan datang habis kebaktian tanya saya kenapa Allah mengizinkan Ayub disiksa oleh iblis. Karena tidak ada, saya tidak bisa jawab. Sebenarnya itu satu misteri, silakan tanya sama Tuhan nanti. Tapi saya kira Tuhan punya maksud yang jauh lebih tinggi dari maksud-maksud kita. Petrus berpikir bahwa ini adalah perkara biasa yang mungkin kita masuk penjara, yang mungkin sampai pun mati. Tapi Petrus tidak sangka-sangka apa yang akan terjadi dalam 1-2 hari ke depan itu adalah peperangan rohani yang paling besar yang pernah terjadi dalam sejarah dunia dan mungkin yang akan pernah terjadi. Pada hari itu Yesus akan menghadapi dan dalam 3 minggu lagi kita akan merayakan Jumat Agung kemudian Paskah. Itu merupakan peperangan terbesar
besar sepanjang sejarah. Dan Petrus sama sekali tidak sadar bahwa ia juga menjadi sasaran dari iblis. Coba buka nextnya please. Hal kedua yang saya kira menyebabkan kita jatuh atau gagal. Saya akan pakai kata gagal dan mungkin tidak pakai kata jatuh. Walaupun mirip-mirip juga artinya. Ya. Adalah kita tidak sadar akan kelemahan pribadi kita. We don't realize our own weaknesses. Jelas sekali dalam cerita ini ya. Oh, Yesus. Apa saja perlu dihadapi. Saya bisa. Masuk penjara, no problem. Dibunuh, no problem. Padahal kita semua tahu ceritanya ya. Ada 3 kali ditanya, oh logatmu kayak logat Galilea ya. Kan kemungkinan besar begitu ya. Logat apa itu, logat bahasanya mungkin. Lalu sampai ada, atau waktu ini Yesus ini mengajar di Bait Allah, bukan saya lihat Bapak di situ juga. Ya. Petrus bilang, oh saudara sudah tahu, sampai sumpah-sumpah ya. Saya kira bahasa Alkitab mungkin tidak menulis, mungkin saya tidak tahu istilah, saya puji Tuhan, bahasa saya tidak sampai di sana ya, bahasa sumpah-sumpah atau bahasa itu, puji Tuhan, saya dibesarkan dalam rumah tangga dan dalam lingkungan Indonesia yang Kristen, jadi kata-kata kotor itu saya belum tahu, tapi saya sudah bayangkan Petrus sudah mengeluarkan kata-kata yang keras-keras ya. Dia tidak menyadari apa yang ada di depannya. Dia tidak menyadari kelemahannya sendiri. Kita tahu bahwa Petrus dan murid-murid sedang menghadapi sesuatu yang beda daripada sebelumnya. Nah, itu ayat-ayat yang bahagian kedua yang kami baca tadi itu. Kalau kita ada waktu untuk mendalami ayat-ayat itu. Kenapa Yesus pertama mengatakan, jangan bawa pundi, jangan bawa persiapan. Tapi dia bilang setelah ini, dia mengatakan ini kamu harus bawa. Kamu harus bawa pundi, kamu harus bawa persiapan. Nah, saya tidak tahu persis apa maksud Yesus di situ, tetapi saya berani perkirakan bahwa mungkin saja ini perkiraan saya, mungkin yang tahap awal Yesus masih kasih mereka pelayanan yang tidak terlalu hebat-hebat. Maksudnya pergumulan pelayanan mereka mungkin tidak terlalu berat. Jadi berjalan dalam persiapan cukup begini. Tapi saya sangka, nah memang ini tidak sangat jelas, tapi mungkin maksud Yesus, ya, dulu waktu kalian saya utus, saya bilang, jalan dulu. Jangan pusing-pusing persiapannya. Tapi sekarang situasi berubah. Segala sesuatu berubah. Dan sekarang yang kau hadapi berbeda. Yang kau hadapi ke depan berbeda. Mereka jelas tidak menyadari bahwa yang akan dihadapi ini berbeda dari apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Mereka seperti, ini nanti besok Yesus kembali ke Bait Allah, ajar-ajar, lalu mungkin minggu depan kita kembali ke Galilea, atau mungkin, ya mereka tidak sadar. Kalau mereka sadar betapa besar tantangan yang ada di depan Yesus dan juga ada di depan mereka, sudah pasti waktu Taman Getsemani, mereka tidak tertidur. Sudah pasti kalau mereka menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang berat, yang peperangan yang rohani yang ada di depan mereka, sudah pasti mereka akan bergumul sama-sama. Mereka tidak menyadari apa yang ada di depan mereka. Mereka tidak menyadari kelemahan-kelemahan mereka. Itu sebabnya mereka gagal. Coba buka yang satu lagi, next please. Nomor 3, kita lambat mengenal apa yang sedang terjadi di dalam dunia roh. We don't realize that we're facing a spiritual battle. Ya. Petrus, saya berpandangan bahwa Petrus berpikir ini biasa-biasa atau ini seperti dulu-dulu. Ya. Tapi dia tidak sadar. Dan Yesus berusaha mempersiapkan mereka untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada apapun yang mereka hadapi. Ya, mereka toh ikut-ikut Yesus. Mereka tahu sini sana. Paling mereka lupa bawa makanan kalau Yesus lapar. Ya.
Mereka belum pernah hadapi tantangan yang seperti itu. Jadi mereka tidak, jadi dua perkara, bisa kembalikan itu di layar yang tadi, ada dua hal di layar tadi yang saya mau saudara lihat bersamaan. Pertama, atau yang kedua itu di sebelah kiri, tidak menyadari akan kelemahan mereka, dan tidak menyadari yang ketiga, apa yang sedang atau akan terjadi dalam dunia, yang dalam dunia roh, yaitu dalam peperangan rohani yang akan mereka hadapi. Saya kira Yesus mengerti. Saya kira Yesus mengerti. Mungkin itu sebabnya dia mengatakan, saya berdoa supaya, dia bilang, saya berdoa untuk kau. Sebenarnya saya mau balik sedikit, waktu Yesus berkata, iblis mau menampi engkau, itu di dalam bahasa asli. Kalau bahasa Indonesia, engkau itu jamak tunggal sama aja ya. Seperti pun bahasa Inggris, you itu you bisa satu orang, bisa banyak orang. Tapi dalam bahasa asli bisa ketahuan, you itu tunggal, kamu itu tunggal atau kamu itu jamak. Di sini penggunaan istilah di sini adalah jamak. Berarti waktu Yesus mengatakan iblis mau menampi engkau, dia tidak hanya berbicara kepada Petrus, dia berbicara kepada semua murid-muridnya. Di depan kalian ada sesuatu peperangan yang kalian sama sekali tidak mengerti. Tetapi saya berdoa buat kalian. Wow. Itu di situ aja ada penerapan yang hebat juga ya. Yesus tahu apa yang ada di depan Anda. Yesus tahu apa yang Anda akan hadapi. Dan oh puji Tuhan. Bukan kadangkala, saya rasa sering. Lebih baik Tuhan jangan kasih tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau demikian mungkin kita nggak kuat. Tapi Tuhan kasih, oke, langkah demi langkah ya. Petrus, teman-teman, murid, ya di depan kau ada sesuatu yang luar biasa besar. Jadi mereka tidak sadar akan kelemahan mereka. Mereka tidak sadar akan apa yang ada di depan mereka. Dan yang keempat di sini yang alasan kenapa mereka gagal bisa buka di layar di situ. Yang keempat, kegagalan kita selalu adalah kegagalan iman. Dan saya angkat dari ayat 32 di mana Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau supaya apa? Tidak gugur. Apa itu iman? Nah, iman adalah kata yang kita menggunakan seperti sangat-sangat biasa, percaya saja. Nah, saudara tahu dalam bahasa asli iman, percaya itu sama katanya, ya sama. Iman dan percaya dalam bahasa Yunani sama. Oke? Jadi saya mau tanya, apa itu artinya kata iman? Atau mungkin bukan apa artinya, apa implikasinya iman? Kalau saya coba kasih definisi sederhana. Iman itu adalah sikap pasrah kepada Tuhan. Or bahasa Inggris, to be dependent on God. Pasrah kepada Tuhan. Artinya saya tidak bergantung kepada kemampuan saya sendiri. Saya bergantung kepada Tuhan. Aduh saudara, saya percaya banyak pengalaman hidup kita di mana Tuhan mengizinkan kita melewati hal-hal yang buat kita tidak masuk akal. Saya kira banyak itu adalah Tuhan mengizinkan iman kita biasa pakai istilah diuji. Tapi mungkin saya mau pakai istilah apa? Diperkuat. Nah, saya tidak tahu, saya suka pakai ilustrasi ini. Mungkin saya pernah pakai di sini, mungkin tidak. Tapi waktu anak saya SMA, dia suka angkat besi. Ya, memang badannya ya mirip-mirip saya juga orang. Dia lebih besar dari saya sekarang. Ya. Tapi waktu SMA, sekarang sudah mau 40 tahun Pak Budi. Heran juga ya, anak saya bisa 40 tahun. Waktu dia pulang sekolah, saya pegang-pegang lengannya begini ya, otot di sini. Saya bilang, wah kamu ada batu di situ ya? Iya, ya saudara tahu orang yang angkat besi itu, ya seperti ada batu di dalamnya. Saya bilang, kok bisa ya? Kamu kok bisa gitu ya? Lalu dia cerita sedikit. Dan sejak itu sampai sekarang saya masih ingat
Apa yang dia cerita? Saya bilang, kan saya juga waktu masih SMA, saudara percaya atau tidak, haleluya. But that was a long time ago. That was a long time ago. Ya, saya juga angkat besi, tapi sepertinya anak saya lebih kuat dari saya. Nah, saya memang saya tanya, kok bisa begitu? Saya bilang, bagaimana kamu angkat besi? Bagaimana petunjuk dari pelatih kamu angkat besi? Lalu dia cerita begini, dia bilang begini, Pak. Dia bilang, kalau kami mau tambah kekuatan otot, pelatih kami suruh. Nah, saudara, saya kutip, jadi jangan dengar saya, lalu pergi ke sana. Jangan nanti saudara pulang sudah, apalagi yang tua-tua seperti saya dan Pak Chris. Oh, haleluya. No, dia bilang begini, pelatih kami suruh pasang bobot semaksimal kita hanya bisa angkat 2 atau 3 kali. Maksudnya kalau pasang bobot ringan kita bisa angkat 20 kali begitu. Tapi dia bilang sama saya, dia bilang kami punya pelatih suruh begini. Pasang sebanyak-banyaknya sehingga kami angkat hanya bisa 2, 3, 4 kali saja. Lalu dia cerita begini, dia bilang karena apa? Waktu kami angkat seperti itu, di dalam sel-sel otot jadi rusak, sobek. Nah, semua yang pernah angkat besi tahu besok paginya itulah saya kira itu yang terjadi. Ada gangguan, ada sobek-sobekan di dalam otot kita. Tapi ini yang anak saya cerita, dia bilang begini, dia bilang setelah 2-3 hari, itu sebabnya biasanya angkat besi jangan 2 hari berturut atau biasanya selalu harus ada hari istirahat yang dia bilang setelah 2-3 hari otot itu akan, sel-sel dalam otot itu akan sembuh. Dan waktu dia sembuh, dia lebih kuat daripada sebelumnya. Oh. Sejak saya dengar itu sangat berkesan dalam hati saya. Saya punya kekuatan rohani tidak bisa bertambah kecuali saya dihadapkan dengan sesuatu yang jauh lebih dari apa yang saya sanggup. Jadi nanti lain kali kalau saudara merasa, Tuhan, ini apa yang saya hadapi ini? Ingat saja bahwa otot-otot rohani saudara, otot-otot iman saudara sedang diperkuat, mungkin ada sedikit pedih, mungkin ada sedikit rasa sakit, tapi nanti besok lusa kalau saudara terus setia, itu otot rohani, itu spiritual musclesmu akan menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, dengan langsung saya mau lihat apa yang Yesus berbuat untuk bagaimana caranya Yesus memulihkan. Nomor 1. Yesus memberikan perhatian khusus bagi murid-muridnya. Dalam kasus ini, muridnya satu yang gagal. Ingat cerita waktu wanita. Saya biasa terlalu cepat ngomong. Waktu wanita-wanita itu bertemu dengan malaikat di dalam kuburan yang kosong, apakah perkataan mereka? Malaikat itu katakan apa? Ia telah bangkit, apa? Terus apa lagi? Pergi, beritahu kepada, ingat baik-baik. Kalau saudara tidak ingat baik-baik, silakan dibuka. Saya tidak catat ayatnya. Beritahu kepada murid-muridku dan Petrus. Ada di situ, saudara. Ada di situ. Malaikat berkata kepada wanita yang masuk di kuburan kosong, pergi dan memberitahu kepada murid-muridku. Sebenarnya sudah cukup toh, sudah cukup kepada murid, tapi tidak kepada murid-muridku dan Petrus. Apa maksudnya? Dan Petrus. Saya sudah bayangkan. Nah, maaf saudara, ini tidak tertulis secara langsung di dalam firman Tuhan. Ini bukan spekulasi, tetapi ini interpretasi saya. Seolah-olah Yesus mau memberi satu perhatian khusus
kepada dia yang telah gagal. Nah, jangan tanya saya sudah tahu ada pertanyaan yang lewat di otak saudara. Bagaimana dengan Yudas? Yudas tidak masuk cerita sore ini, oke? Sorry. Saya tidak tahu, mungkin Yesus tahu, kenal, bukan mungkin, sudah pasti Yesus kenal hatinya Yudas. Mungkin Yesus tahu bahwa ia sudah diberi sekian banyak kesempatan dan mungkin, atau saya tidak tahu juga, mungkin Yudas, kan dia toh bunuh diri. Jadi mungkin pada saat itu firman Allah tidak jelas kapan dia bunuh dirinya. Mungkin dia sudah bunuh diri. Jadi, tapi yang saya mau saudara menangkap adalah Yesus betul-betul mau bertemu dengan Petrus. Kenapa? Petrus, kamu apa macam teman macam apa kamu? Kamu teman macam apa tidak bisa menyertai saya? Saya kira bukan begitu. Saya kira Yesus sudah berpikir-pikir sejak dia bangkit. Dia sudah pikir-pikir, waduh nanti teman saya Petrus gimana ya dia ya? Gimana? Ayo, dan cepat kasih tahu Petrus. Dan menurut beberapa perkiraan, beberapa interpretasi, pertemuan pertama Yesus setelah bangkit, salah satu pertemuan pertama adalah dengan Petrus. Yesus mengenal dan Yesus mau memberi perhatian khusus kepada mereka yang gagal. Yang kedua, Yesus berdoa atau doa Yesus yang memberikan kemenangan. Ingat kembali dalam ayat 32, aku telah berdoa untuk engkau. Nah saudara, ini sangat menarik. Kenapa? Karena sebelum Petrus jatuh, sebelum Petrus gagal, Yesus sudah berdoa. Dalam, coba buka 1-2. Ya, dalam Roma pasal 8, ayat 34, di situ ini bukan kutipan langsung, ini cuma saduran dari situ. Di situ dikatakan bahwa ia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi apa? Pendoa syafaat bagi kita. Menjadi juru syafaat bagi kita. Dan saudara, mungkin ini dianggap, saudara mungkin jarang memikirkan. Tetapi kalau menurut ayat yang ada di Roma, dan bukan hanya itu, Ibrani pasal 7 masih ada satu ayat lagi di situ. Sebab apa? Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Nah, terjemahan ini dari terjemahan baru, TB. Dalam beberapa terjemahan lain dan juga di dalam bahasa Inggris diterjemahkan ia menjadi pendoa bagi kita. Nah, saudara, hari ini juga Yesus sedang berdoa buat Anda. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok dalam kehidupanmu. Mungkin akan ada sesuatu yang sangat mengecewakan yang akan terjadi. Yesus sudah berdoa sebelumnya. Saya kira itu bukan hanya satu kali ditulis dalam firman Tuhan, ditulis sekurangnya 2 kali bahwa Yesus ada di sebelah kanan Bapa berdoa buat kita. Dalam Ibrani, Yesus masuk dalam tempat kudus dan dia duduk dan dia menjadi pendoa-pendoa buat kita. Kemenangan kita terjadi bukan atas kekuatan kita sendiri. Pemulihan kita terjadi karena Yesus memperhatikan dan Yesus mendoakan. Berikutnya, bila kita berbalik, kasih karunia-Nya yang besar memulihkan kita. Kasih karunia-Nya yang besar memulihkan kita. Saya tidak cantumkan di layar, tetapi dalam ayat 32 dikatakan ia akan berbalik lagi. Yesus sudah tahu bahwa ia akan menolong. Di dalam firman Tuhan berulang-ulang kali kata berbalik. Nah, biasanya kata berbalik itu menyangkut pertobatan. Dalam bahasa asli katanya meta, saudara tahu meta itu gitu, metanoia. Noia itu nous, pemikiran, metanoia. Berarti kalau kita sedang berjalan begini, kita mengalami pertobatan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pertobatan, diterjemahkan pembalikan sama. Bahasa asli kita sedang berjalan begini, berbalik, mengubah arah kita berjalan. Mengubah arah. Jadi saudara, bagaimana Yesus memulihkan? Yesus memulihkan kita jelas berdasarkan doanya. Tetapi kasih karunia yang kita peroleh, yang memulihkan, itu terjadi bila mana kita berbalik
dari apa yang tadinya kita melakukan. Jadi begini saudara, Tuhan tidak lempar saudara keluar kalau saudara gagal. Puji Tuhan. Tapi Tuhan mengharapkan kalau saudara gagal, saudara akan berbalik. Saudara akan menoleh daripada apa jalan yang saudara dahulu tempuh untuk sehingga gagal. Ya. Jadi perbalikan, saya sengaja tidak mau pakai kata pertobatan. Kalau saya pakai kata pertobatan, saudara akan berpandangan bahwa itu hanya untuk orang yang belum pernah kenal Tuhan Yesus, dia harus bertobat. Memang artinya sama, tapi saya sengaja memakai istilah berbalik dari sini. Saya berbalik, saya meninggalkan. Yesus memulihkan melalui pertobatan kita. Yesus memulihkan bila mana kita kembali kepada Dia. Mungkin saudara telah melakukan sesuatu dosa yang saudara pandang tidak bisa diampuni lagi. No. Setahu saya, hanya ada satu jenis dosa yang tidak bisa diampuni. Dan itu dosa adalah meninggalkan berulang-ulang, tidak memperhatikan berulang-ulang bisikan Roh Kudus. Ya, itu yang saya punya interpretasi menghujat Roh Kudus bukan menggunakan kata caci maki mengenai Roh Kudus, bukan. Saya punya interpretasi mengenai menghujat Roh Kudus adalah Roh Kudus bisik, saya nolak. Roh Kudus bisik, saya nolak. Roh Kudus bisik, saya nolak. Seperti orang yang tidak pernah pakai sepatu. Saya cerita sedikit ya. Waktu kami masih kecil, papa mama saya pelayanan di Ambon ya. Dan waktu itu ya mahasiswa, saya tidak tahu bisa disebut mahasiswa atau tidak Pak Budi. Ya pokoknya peserta didik ya, tidak terlalu mahal mereka. Tapi ya, dia punya kaki itu kayak apa ya, kayak amplas. Papa saya cerita sama saya sendiri nggak nyaksikan. Ini orang yang tidak pernah pakai sepatu, kalau dia punya pensil, sudah tumpul, dia cuma tajam kembali. Sampai sekarang saya nggak lupa. Sayangnya ada orang yang menolak Roh Kudus sedemikian berulang-ulang, sedemikian banyak kali sehingga jiwa menjadi seperti itu. Laki-laki di Ambon itu yang punya kaki begitu keras di bawah sehingga dia punya potlot, dia punya pensil bisa ditajamkan seperti amplas di bawah kaki. Saudara, kita bisa tertawa dan sebenarnya nggak apa-apa, toh mereka punya sudah biasa begitu. Tapi yang menyedihkan adalah kalau hati seseorang sudah. Dan apa yang Yesus katakan, bahwa Rohku tidak akan selalu berbantah. Rohku tidak akan selalu Satu waktu Roh Kudus akan katakan, mau begitu? Orang Manado bilang, sudah Jo. Mau begitu? Silakan. Jadi berbalik dari kesalahan. Berbalik dari apa yang membuat kita gagal. Itu adalah salah satu sarana atau salah satu saluran di mana kasih karunia Allah akan muncul lagi dalam hidupmu. Ada banyak ayat yang kita bisa baca dari firman Tuhan. Kita bisa baca dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 yang mengatakan bertobatlah dan berbalik supaya dosamu akan diampuni. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 18 firman Allah mengatakan bahwa ada terang bagi orang yang bukan Yahudi supaya mereka bisa berbalik kepada Tuhan. Next please, satu lagi, nomor 4. Yesus memulihkan dengan satu maksud khusus. He restores us with a purpose, yaitu pelayanan. Nah, di sini sangat-sangat jelas bahwa ini adalah salah satu maksudnya Yesus. Dalam ayat 32 firman Allah mengatakan, dan engkau jikalau engkau sudah insaf kuatkanlah saudara-saudaramu. Tapi saya mau tarik perhatian saudara kembali kepada apa yang terdapat di dalam Yohanes pasal 21. Cerita dalam Yohanes pasal 21 menarik sekali. Menarik sekali karena apa? Di situ
Yesus berhadapan. Nah, yang kita cerita malam ini, Yesus berhadapan dengan Petrus sebelum ia disalibkan. Nah, Yohanes pasal 21, Yesus berhadapan dengan Petrus setelah. Nah, saya sudah bayangkan Petrus kini. Yesus, saya sudah tidak layak. Ya, silakan injak kepala saya tidak layak. Tapi saudara, itu cerita dalam Yohanes pasal 21 menarik sekali. Yesus bertanya, Petrus, apakah kamu cinta saya? Oh ya Tuhan, saya cinta engkau. 3 kali berturut-turut, Yesus mau memulihkan Petrus. Okay? Itu prosesnya. Rupanya, nah kita bisa juga mengatakan bahwa karena karena Petrus mengkhianati Yesus 3 kali, maka Yesus mungkin itu juga ada. Tapi saya kira maksud Yesus adalah betul-betul ya Petrus, betul-betul Petrus, kamu cinta saya. Petrus, ya betul Tuhan, ya betul saya cinta. Dan tiga kalinya di situ apa yang terjadi? Yesus katakan apa? Gembalakanlah kawanan dombaku. Jadi saudara, Yesus memulihkan, dan saya sudah tulis di situ. Itu terjadi 3 kali dalam pasal 21 ayat 15, 16 dan 17. 3 kali Yesus bertanya, Petrus, betul-betul, memang betul kamu cinta saya? Ya, kalau kamu memang cinta saya, jangan hanya katakan saya cinta engkau Yesus, tapi buktikan karena saya mau engkau dipulihkan, saya memulihkan engkau untuk pelayanan. Jesus restores us for ministry. Yesus memulihkan kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di keliling kita. Yesus tidak hanya mau engkau ya seperti orang yang duduk kudus-kudus di bangku gereja. No, tidak. Yesus mau engkau menjadi orang yang melayani, menjadi orang yang mendatangkan suatu berkat bagi orang-orang yang ada di keliling. Ya jelas bentuk pelayanan kita beda-beda. Tapi Yesus memulihkan dengan maksud kita melayani. Saya kira sudah tidak ada lagi layarnya, sudah habis ya. Oh, ada satu lagi. Yesus memulihkan kita walaupun sebelumnya dia tahu kita akan gagal. Sebenarnya mungkin ini saya harus kasih nomor 2. Mungkin saya harus mengubah urutannya. Tapi ini yang menarik sekali. Yesus sudah tahu Petrus akan gagal. Dia tetap mau mencurahkan kasih karunia-Nya kepada Petrus. Saya minta penyanyi, kita bisa nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Saya sebenarnya belum kenal lagu itu, tapi kata-katanya bagus. Ya, kata-katanya bagus. Sampai saya lihat, saya sudah catat kata-katanya ini. Banyak yang kau perbuat dan ku bersyukur padamu. Saudara, pada sore hari ini, saya bertanya kepada saudara, adakah kegagalan di dalam hidupmu? Ya, mungkin tidak hari ini, mungkin bukan hari ini saudara gagal. Mungkin kemarin dulu, atau mungkin bulan lalu, atau mungkin besok. It's okay. Yesus tahu. Dan Yesus justru sebelum kau gagal, dia sudah mendoakan engkau. Dan Yesus justru panggil-panggil. Oh ya, dan jangan lupa kasih tahu Petrus, saya mau ketemu dengan dia. Penting sekali saya ketemu dia. Karena saya mau memberikan pelayanan khusus. Supaya saya mau berikan curahan kasih karunia saya yang khusus kepadanya. Supaya dia bisa tahu saya masih cinta dia. Dan bukan hanya itu, saya mau pakai dia secara luar biasa. Bisa tolong bantu kami Pak, pimpin lagu itu. Banyak yang kau perbuat. Apakah saudara ingin berdiri bersama-sama? Di dalam hidupku
yang ku perlu, tapi yang ku lalai. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Haleluya. Bapa, Haleluya. ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara, ini adalah waktu yang tepat untuk saudara jujur-jujur dengan Tuhan. Tuhan, saya suka gagal. Kita semua mengaku kita gagal. Si Petrus kira saya tidak bisa gagal. Ya, saudaraku, kalau saudara punya sikap begitu, sudah siap-siap mau jatuh. Saya kira mungkin kita tidak punya sikap begitu. Saya harap tidak demikian. Tapi yang saya mau saudara tangkap benar-benar. Sebelum Petrus gagal, Yesus sudah berdoa. Saat Petrus berpaling, kasih karunia Allah tumpah di atas dia. Dan kalau saudara pada sore hari ini merasa ada kegagalan dalam hati saudara, ini saatnya untuk katakan, Tuhan, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pertama-tama saya minta maaf dan saya berbalik dari cara-cara saya yang membuat saya gagal. Tapi saya sangat menghargai Tuhan. Kasih karunia-Mu yang tumpah, yang curah, yang mandikan aku. Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang walaupun mengetahui sebelumnya bahwa kami akan gagal, Engkau tetap mau mendoakan. Engkau tetap mau mencurahkan kasih karunia-Mu. Engkau tetap mau menolong kami pulih dari segala sesuatu, dari segala kegagalan kami di tempo lalu Tuhan. Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang lemah. Kadang seperti Petrus kami tidak menyadari peperangan-peperangan rohani yang terjadi di keliling kami. Kadang kami tutup mata terhadap hal-hal yang sedang terjadi di keliling kami secara rohani. Tapi syukur Tuhan, walaupun mungkin kami tidak sadar, Engkau tahu, Engkau sudah mendoakan, Engkau mendukung. Kalaupun iblis datang menampi kita Tuhan, itu dalam batas-batas yang hanya yang Engkau mengizinkan saja. Haleluya. Saudara-saudaraku, saat ini adalah saat tepat untuk saudara mengatakan, Tuhan, saya perlukan bantuan-Mu. Tuhan, saya memerlukan pemulihan-Mu. Tuhan, saya mengaku, saya hari ini berbalik dari cara-cara, saya berbalik dari hal-hal. Nah saudara, saya tidak tahu kalau ada yang hadir di sini dan belum pernah mengundang Yesus menjadi juru selamat. Ini pun menjadi saat yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Maaf, yang bagian kedua. Syukur Bapa. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku
Engkau berfirman melalui hamba-Mu. Engkau menceritakan tentang kasih-Mu untuk memulihkan Petrus, untuk memulihkan anak-anak-Mu, untuk memulihkan para hamba Tuhan. Dan sekarang kami berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Mungkin hidup kami gagal, mungkin di depan akan ada kegagalan, tetapi firman-Mu menjamin bagi kami, Engkau memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam hidup kami. Bukan hanya karena berkat-berkat Tuhan, tetapi karena Engkau memulihkan kami, supaya kami bisa menolong orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk urapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan Yesus.